koridor pengiriman naker ke luar negeri itu kan ada G2G, ada P2P. Ya, kalau G2G mungkin di situ secara masalah tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau yang P2P ya, private to private, artinya yang dilakukan oleh swasta ya, yang menangani pengiriman naker ke luar negeri, di sini yang banyak sekali masalah. Berarti permasalahannya itu emang tidak ada standarnya kah atau gimana Bu ini? Kalau dibilang bahwa biaya ini ada hubungan dengan produktivitas, jelas gitu loh. Karena kadang-kadang kita ini jadi buah si malakama. Ada yang anak berpotensi tinggi, dia punya motivasi, dia punya target tujuan yang clear, memiliki struggling mental yang jelas. Tapi karena terhambat dengan biaya, ya dengan financial issue, dia nggak bisa berangkat. Yang paling utama yang rekan nakers perlu siapkan sebenarnya mental tadi, gritnya ya. Halo rekan nakar dan sahabat Avanti, kita bertemu lagi di podcast Indonesia Produktif. Sesi kali ini adalah kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Ikatan Alumni Teknik Industri ITB. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Dr. Eli Ningsih selaku CEO dari PT Gosipa Sukses Mandiri yang merupakan bagian dari Global Challenge Corporation ya Ibu ya? Iya. Ya. Nah, Global Challenge Corporation ini bergerak pada bidang P3MI atau Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia. Yang saat ini Ibu Eli udah 5 negara ya, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Hungaria ya Pak Ibu? Iya, jadi kita covernya itu pertama Asia Pasifik dan Eropa Timur ya sekarang gitu. Oke. Nah, ini kita langsung ya Bu ya. Boleh. Karena Ibu Eli ini kan sudah lama bertahun-tahun berada di bidang ini. Nih kemungkinan nih rekan nakers pembahasan kita agak berat tapi praktikal, mungkin banyak masukan juga untuk rekan nakers agar bisa menghadapi era global challenge ya Bu ya. Nah, sebelumnya nih kita mau tahu dulu nih Bu Eli nih, kira-kira boleh nggak sih cerita sedikit kenapa dulu awalnya terjun di sektor P3MI atau dulu mungkin namanya PJTKI ya? Iya. Oke, ini sebenarnya perjalanan panjang ya, karena ini sebenarnya panggilan idealis dari panggilan hati ya? Ya, panggilan hati dari saya melihat bahwa dari peta demografi kependudukan Indonesia ya, bahwa usia produktif di Indonesia itu sangat tinggi ya. Tetapi ya seperti alasan klise ya bahwa ketersediaan lapangan di dalam negeri ini mungkin ya belum memadai berbanding dengan tadi demografi kependudukan itu. Jadi saya berpikir bagaimana mengurai, bagaimana memberikan kontribusi solusi untuk penyaluran kreativitas ataupun potensi dari usia produktif ini. Itu sebenarnya background saya ya masuk ke dalam bidang P3MI ini. Oke. Nah, terus kalau kita bicara soal P3MI ini Bu, sekarang ini kan sebenarnya menjadi sorotan nih, hot issue bahwa tingkat peningkatan produktivitas Indonesia itu paling rendah se-ASEAN. Padahal di ASEAN itu ya ada tetangga-tetangga yang secara GDP kan di bawah kita gitu ya Bu, secara kesejahteraan juga di bawah kita. Itu kenapa sih bisa terjadi itu Bu menurut Ibu? Oke. Kita harus melihatnya dulu ya, bahwa kita harus petakan dulu. Jadi yang tadi disebutkan oleh Mas Dwi itu tidak 100% benar, tapi tidak 100% juga salah. Nggak hitam dan putih ya. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu bahwa koridor pengiriman naker ke luar negeri itu kan ada G2G, ada P2P. Ya, kalau G2G mungkin di situ secara masalah tidak terlalu banyak ya. Kalaupun ada itu, tapi kan tidak ada masalah yang sangat kritikal gitu ya. Tapi kalau yang
formatnya P2P ya, private to private, artinya yang dilakukan oleh swasta ya, yang menangani pengiriman naker ke luar negeri, di sini yang banyak sekali masalah. Ya. Nah, itu. Dan ini sangat relate ya dengan isu-isu tadi itu, isu mengenai produktivitas tenaga kerja gitu loh. Karena kita juga kalau berbicara tentang produktivitas tenaga kerja, kita jangan hanya complaining, tapi kita harus cari root cause-nya apa. Betul. Gitu Memberi loh. solusi yang konstruktif. Iya. Betul. Nah, kalau gitu berarti apakah secara realnya nih di luar negeri itu PMI kita tuh emang ada dampak penilaian negatif atau stereotip negatif gitu, Bu? Mengenai produktivitas kinerja kita di luar negeri? Ya, tadi saya katakan kalau berbicara yang G2G ya, itu sejauh ini karena memang secara format itu sudah sangat tertata dengan baik, terstandar dengan baik. Nah, yang di sini yang harus di-highlight adalah yang pengiriman lewat P2P ini, gitu loh. Karena justru di dalam situlah banyak sekali permasalahannya, dan ini berdampak kepada hasil luarannya, outputnya, ya, outputnya ketika si naker ini dikirim ke luar negeri, gitu loh. Berarti permasalahannya itu emang tidak ada standarnya kah atau gimana, Bu, ini? Kita lihat dulu, sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja itu? Kan ada dua yang jelas. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Kalau kita berbicara faktor eksternal ya, salah satunya itu adalah kan kenyamanan lingkungan kerja, tingkat kompensasi, gaji, remunerasi atau apapun ya. Nah, yang ketiga juga kan adalah mengenai bagaimana kestabilan hukum ya, misalnya hukum ketenagakerjaan, kemudian juga bagaimana perlindungan migran segala macamnya. Tetapi itu kan semua masalah eksternal, dan itu kita tidak bisa touch, nggak bisa kontrol karena itu adalah kebijakan negara tujuan. Betul. Nah, sekarang yang akan kita lihat adalah, dan yang akan kita benahi, yang bisa kita make over itu ada di faktor internal. Nah, internal di sini adalah internal si nakernya sendiri, dan juga mungkin kebijakan-kebijakan di dalam negeri inilah yang juga perlu kita review ulang ya, atau misalnya kita melakukan beberapa koreksi itu ya, karena bagaimanapun juga selama dua tadi G2G dan P2P masih diberlakukan ya, mau nggak mau gitu loh, ini fakta yang harus kita hadapi. Oke. Berarti kondisi market landscape untuk yang job market ini berarti kan untuk individu juga nggak ada restriksi ya dalam tanda kurung ya, untuk misalnya kita mencari job di luar negeri, terus private juga bisa kerjasama dengan private, dan di situ artinya kan kalau tidak ada kontrol ya balik lagi ya, positif negatif, ada kontrol ketat, standarnya mungkin ketat, tapi ujung-ujungnya juga nggak leluasa ya, Bu ya. Itu kalau Bu Eli sendiri memilih mana? Memilih apakah emang government harus strict untuk menjaga tadi standar semua pekerja migran yang keluar, baik keluar dari G2G maupun P2P ataupun yang mandiri gitu, atau seperti apa di grand design yang Ibu mimpikan, misalnya idealnya seperti apa? Saya akan gambarkan dulu pemetaannya ya. Sebenarnya pemerintah sudah mengatur ya dengan jelas bahwa program-program yang ada itu kan ada yang namanya, kalau ini saya ambil contoh yang real Jepang ya, gitu loh. Jepang nih kan untuk yang pemagangan itu dihandle oleh LPK yang memiliki izin SO. Kemudian untuk yang SSW atau Tokutei no ya, itu diberangkatkan melalui P3MI. Special Skill Worker. Nah, tetapi jangan salah, ternyata di praktek di lapangan LPK yang non SO dan sama sekali dia juga tidak memiliki P3MI, ternyata dia bisa juga melakukan pemberangkatan. Kemudian juga mandiri dalam artian misalnya ini si naker punya kenalan nih orang Jepang, ya. Misalnya mau nggak lu kerja ke sana, nanti pakai visanya visa Gijinkoku. Apa itu Gijinkoku? Ya Gijinkoku itu sebenarnya kan arti yang sebenarnya itu adalah engineer. Tapi sebenarnya di prakteknya di sini itu bisa juga yang non engineer. Nah, apa dampaknya dari skema ini sebenarnya ya? Ini yang sedang kita bicarakan adalah ini di luar program G2G ya. Betul. Kita sedang berbicara P2P. Karena kalau yang G2G itu sudah semuanya everything running well ya, ya sejauh ini gitu loh. Beda dengan yang tadi P2P ya. Nah, kenapa? Karena
sekarang di sini itu ada biaya. Oh, Ya, initial kalau P2P cost-nya. itu ya, yang kita tahu bahwa biaya untuk si naker ini bisa sampai di luar negeri itu ada 3 biaya yang paling signifikan. 1 biaya pendidikan dan pelatihan, 2 biaya pemberkasan dokumen, 3 biaya pemberangkatan. Biaya pemberangkatan dia terdiri dari final medical check up, kemudian ada juga tiket, visa, kemudian paspor. Kalau dibilang bahwa biaya ini ada hubungan dengan produktivitas, jelas gitu loh. Karena kadang-kadang kita ini jadi buah si malakama. Ada yang anak berpotensi tinggi, dia punya motivasi, Oh, dia punya target tujuan yang clear, memiliki struggling mental yang jelas. Tapi karena terhambat dengan Finansial. biaya, ya dengan financial issue, ya dia nggak bisa berangkat. Kadang-kadang ada anak yang berangkat ke luar negeri itu, dia hanya karena sanggup membayar, oh bukan iya. karena dia Kualitasnya sesuai. benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan gitu loh. Makanya kalau dari sisi saya sebagai P3MI, kalau yang tadi saya katakan bahwa saya tidak mungkin men-touch up external factor yang berpengaruh kepada produktivitas, tapi saya akan touch up-nya itu di internal factors-nya gitu loh. Fokus ke apa yang bisa kita perbaiki. Ya so far ya berhasil gitu loh. Nah, karena saya lebih menekankannya di situ pada apa sih sebenarnya yang menjadi barrier ini anak ini tidak produktif. Makanya program saya itu ke pembinaan mereka, satu yang saya harus siapkan itu adalah bagaimana menghilangkan insecure dan confidence. Dengan cara apa? Satu, kita bekali dari mulai pembekalan communication skill, ya, bahasa dari negara tujuan. Ya, bagaimanapun juga kemampuan dia berbicara secara aktif itu akan meningkatkan confidence. Iya, public Ya, speaking. dan rasa insecure dia pasti akan berkurang. Nah, itu sangat berpengaruh pada produktivitas, ya. Nah, bagaimana caranya di situ, ya? Saya kebetulan juga sebagai doktor pendidikan bahasa, yang harus saya lakukan di situ adalah kita harus tahu bahwa yang disebut anak berbahasa itu ada 4 kemampuan yang harus dia punya. Dia harus bisa listening, speaking, reading, dan writing. Bayangkan kita harus mengolah ini anak hanya dalam tempo 4 bulan atau 6 bulan. Bagaimana nih meramunya gitu Seperti loh. memasak fast food ya, Bu. Iya, karena apa? Kalau kita berbicara tentang bahasa, itu ada competence, ada performance. Kalau kita berbicara competence ya, itu sudah ada standarnya, ada JLPT. Betul. Misalnya N5, N4, N3 ya, atau misalnya JFT ya, ada JFT A2, A1 gitu kan. Nah, tapi kalau performance itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar tahu bagaimana sih kita untuk tahu bahwa ini anak ini active communication. Performance Praktikalnya. itu kan salah satunya adalah fluency. Kemudian juga dia bisa mengungkapkan apa ide di kepalanya atau apa pesan-pesan itu terkonvey dengan baik gitu loh. Nah, itu yang saya garap dari segi peningkatan produktivitas itu lewat communication skill. Yang kedua adalah assessment mengenai skill kompetensi kerja, ya. Karena begini, walaupun sekarang sudah dibagi 2 antara proses program pemagangan dengan program yang namanya SSW, Special ya. Skill Worker. Di mana kalau pemagangan ketika akan ke Jepang, yang diminta kan dia cuma satu, yaitu bahasa saja. Sedangkan kalau misalnya SSW itu ada 2, satu sertifikasi bahasa dan satu lagi sertifikasi Skillnya. skill. Di bagian situ juga saya melakukan screening gitu loh. Jadi artinya tidak semata-mata dia sanggup pergi, dia sanggup bayar semua pembiayaan, tapi kita juga mesti ngelihat ke arah itu skill kompetensi Hasil kerjanya luarannya, juga betul. gitu loh. Nah, yang ketiga itu adalah yang paling penting di sini, yaitu tadi struggling mentality building. Ya, nah bagaimana di sini saya men-touch up dia? Saya men-touch up dia dengan melakukan pembimbingan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Politik juga. Politik bukan berarti dia suruh berpolitik di sana, bukan. Artinya Yang penting aware ya. minimal dia tahu situasi di negara tujuan itu sedang apa. Geopolitiknya. Ya, misalnya baru ada pemilihan Perdana Menteri. Itu bentuk negaranya apa? Hierarkinya tuh seperti apa? Cukup itu untuk tahu.
Nah, kemudian juga ekonomi. Dia harus tahu misalnya ya nilai mata uang dia terhadap ini gimana. Kemudian dia harus tahu juga bagaimana cara berhemat di sana. Ya, apalagi kalau misalnya pembiayaannya lewat dana talangan Loan. atau soft loan apapun, dia kan harus balikin juga kan. Apalagi misalnya dia terkena kewajiban untuk misalnya mengirim ke orang tuanya atau apa. Jadi kita bekali dia bagaimana cara belanja yang ini, yang mudah, yang murah, timingnya juga harus disesuaikan gitu loh. Terus bagaimana hidup di sana itu dengan tanpa kurang gizi, tapi kita tetap terpenuhi gitu loh kebutuhan ini. Nah, kemudian dari segi sosial ya, dia harus tahu misalnya tingkat kejahatannya seperti apa. Jadi kalau misalnya Anda jalan di malam hari ya, area mana yang misalnya itu adalah area-area zona merah, zona merah gitu jangan loh. didekati. Nah, jangan dideketin. Terus misalnya kita juga sedikitnya kasih tahu ciri-ciri, misalnya oh itu gangster, oh ini gitu loh, misalnya kayak kelompok yakuza itu apa ciri-cirinya gitu loh. Nah, kemudian juga ada sekte-sekte tertentu gitu loh. Jepang, nah, itu juga harus Jepang, Korea hati-hati Selatan. gitu loh. Ingat tujuan semula bahwa kita di sana itu bukan untuk nyari perkara baru gitu loh. Jadi artinya yang lempeng-lempeng aja. Nah, kemudian juga dari aspek budaya. Aspek budaya ini yang paling penting itu adalah terkait dengan belief, dengan agama, ya. Percayaan. Artinya gini, kita itu kan punya kewajiban untuk sholat, misalnya yang muslim, ya. Nah, itu dari awal memang perusahaan itu di beberapa negara tujuan yang saya garap sejauh ini, mereka memberikan toleransi. Pergunakanlah itu untuk benar-benar seperti yang kalau misalnya kamu mau ada tujuan untuk sholat atau ini, ya pakailah benar-benar sesuai dengan waktu yang ini. Jangan dimolor-molorin gitu loh. Karena nanti complaining gitu. Nah itu yang terkait. Nah kemudian juga jangan berusaha mendesakkan keyakinan kita kepada masyarakat di situ. Seolah-olah kita mau bahwa mereka ikut ajaran kita atau mereka seperti harus apa mentoleransi gitu loh. sesuai kemauan kita. Jangan gitu loh. Nah hal-hal yang seperti itu kan kadang-kadang nggak aware ya mereka. Kami merasa bertanggung jawab sekali gitu loh, karena bukan hanya kita mengirimkan tenaga kerja, tapi kita juga membawa nama bangsa kita juga kan gitu loh. Jadi artinya kita dengan satu idealisme, nasionalisme kita juga ada di dalam skema pengiriman tenaga kerja ini. Nah, kita agak balik sedikit ya, Bu Eli. Tadi yang saya tangkap nih sebenarnya tuh yang paling utama yang rekan nakers perlu siapkan sebenarnya mental tadi, gritnya ya. Nah, selain mental itu sebenarnya apa sih yang menurut Bu Eli satu hal aja yang paling penting yang rekan nakers harus sadari secara sendiri dan mereka siapkan sebelum mereka mau melirik lowongan kerja di luar negeri. Tujuan, maksudnya tujuan diri berarti tujuan diri. Tujuan diri. Begini, ketika dia menyadari bahwa dirinya itu harus berdaya, ya, harus mencapai target-target keinginan hidupnya. Dia harus mengerti bagaimana mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya, kalau misalnya di dalam negeri tidak bisa, solusinya adalah ke luar negeri. Itu dulu. Tujuan yang jelas itu, ya. Makanya yang harus kita tekankan kepada mereka itu, kamu jelas nggak punya tujuan. Kalau misalnya dia masih labil, ya biasanya kalau yang fresh graduate ya, anak-anak itu baru lulus kan, kadang-kadang kagak jelas gitu loh. Nah kita yang bantu arahkan. Kamu punya mimpi 5 tahun ke depan kamu mau apa? 10 tahun ke depan kamu mau apa? Apakah yakin kamu dengan kamu sekarang hanya seperti ini di Indonesia, dengan begini-begini saja, kamu bisa mencapai mimpi-mimpi kamu itu dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan itu. Jadi artinya ya memang penguatannya itu adalah again, yaitu tadi ke internal di dalamnya dia. Oke. Nih luar biasa sekali rekan nakers, tapi sayangnya kita harus sudahi karena kita terbatas waktu. Terima kasih Bu Dr. Eli Ningsih telah menemani kita di sharing session kali ini, cerita-cerita mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia, apa saja harus disiapkan, challenge-nya. Nah, untuk itu
rekan nakers, kita akan ketemu lagi di next episode. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya dengan Aji dan salam produktif.